Orangnya minta kayak, kamu deh yang bayarin. Ya pasti gue bayarin gitu kan. Semua berkumpul di Sokin Sekut FM. Gofar Hilman di Sokin, balik lagi di Sekut FM episode ke-6 Persekutan Duniawi. Weis, gimana semua kabarnya? Sekut Lisius atau Sobat Sekut atau apapun itu. Jadi tiap episode nama sebutannya beda gitu kan. Oke, ini Sekut FM di hari Kamis. Di hari Kamis itu biasanya ada ngobams, ngobrol bareng mahasiswi. Dan kali ini ngobrol bareng mahasiswinya itu, wah, gue kalau ngeliat Instagramnya tuh kayak gimana ya, kayak itu gitu, kayak kagum akan kontennya dia, bagus-bagus. Seorang mahasiswi perantauan, sekarang lagi ada di Melbourne. Wah, persekutan pokoknya ya. Selain ngobams, ngobrol bareng mahasiswi, kita juga punya topik dan kita juga punya berita hangat. Oke, langsung ke berita pertama. Mungkin sebagian besar di sini sudah pada tahu kalau misalnya McDonald pertama di Indonesia, yaitu McDonald di Sarinah, itu akan ditutup ya. Sebenarnya ini akan direnovasi karena kabarnya akan disambungkan atau diintegrasi oleh MRT. Jadi MRT itu ntar akan ada stasiunnya di Sarinah ya. Ini benar apa enggaknya kita nggak tahu. Tapi yang pasti banyak banget orang-orang yang punya kenangan tersendiri soal McDonald di Sarinah ini. Ya gue pun begitu sih. Nah, nggak cuma kenangan yang lagi rame, tapi hujatan atau sindiran mungkin ya. Karena kemarin tuh kita lihat di sosial media, di Twitter, Instagram, orang-orang rame banget kayak berkumpul di McDonald Sarinah, terus rame-rame kayak say goodbye terhadap McDonald Sarinah, McDonald. Terus ada mungkin terlihat jajaran manajemennya gitu kan, enggak sih, kayak manajer store manager gitulah, sama beberapa pegawainya tuh ya kayak iya hai dadah gitu kan. Nah, yang dikritisi oleh netizen adalah kenapa kok ketika PSBB atau lagi social distancing ini, physical distancing ini atau self quarantine ini malah berkumpul-kumpul gitu kan. Ini kan lagi corona COVID-19, kenapa lo pada kumpul semuanya di sini? Pada akhirnya McDonald Sarinah mendapatkan teguran dari Pemprov DKI Jakarta. Lagian kalau misalnya ngumpul-ngumpul gitu kan ke Sarinah gitu kan, iya nggak apa-apa untuk mengenang. Tapi kalau untuk kumpul-ngumpul ya via Zoom meeting aja, kenapa sih? Tapi emang ya kalau misalnya ngomongin soal McDonald Sarinah, kita pasti pernah makan di situ. Ya sebagian besar, khususnya orang Jakarta gitu kan, pasti pernah makan di situ kan. Mungkin kalian masih ingat ketika ada es krim kon 500 perak. Terus kalau misalnya ada ulang tahun di situ. Terus meeting point di situ. Abis clubbing ke situ. Kenalan sama cewek atau kenalan sama cowok di situ. Digodain om-om atau digodain apalah di situ gitu kan. Banyak kenangan-kenangan yang terjadi di situ. Ya, salah satunya adalah gue siaran di Hard Rock FM di Sarinah Tamrin. Kalau pagi itu kan, kalau misalnya Hard Rock itu Sarinah itu kan ya minim sarapan ya. Nasi uduk baru buka jam 6:30, sedangkan gue siaran jam 6. Mau gak mau ya McD, KFC kayak gitu-gitu terus. Jadi kayak udah langganan gitu untuk sarapan ya. 8 tahun gue kerja di Hard Rock FM, mungkin sudah terbiasa ya makan pagi di situ. Jadi memang banyak kenangan lah soal yang namanya McDonald Sarinah. Ya gue kangen sih siaran ke Hard Rock FM gitu kan, datang ke studio siaran pagi bareng Surya Insomnia gitu kan. Bekerja seperti biasa ya, tapi mau gimana lagi, sekarang kan keadaannya lagi kayak gini, lagi dibatasi semuanya, jadi siarannya harus di rumah gitu kan. Tapi ngomongin soal pekerjaan, sekarang sudah boleh loh. Jadi pemerintah itu memperbolehkan warganya bekerja kembali di bawah umur 45 tahun. Karena mereka dianggap masih bisa punya tenaga, masih bisa menjaga kesehatannya dengan baik dibandingkan sama orang-orang yang berumur di atas 45 tahun gitu kan. Ini dilakukan agar ekonomi semakin membaik dan mengurangi jumlah PHK gitu. Di bawah 45 tahun boleh bekerja. Wow, Aryan Seringai gak boleh kerja nih. Dia udah 46 gak salah ya. Ya kalau gak bekerja biasa kalau gabut di rumah ngapain sih? Kalau misalnya gak main game, beres-beres rumah, udah pasti mainin handphone.
Di handphone kita pasti punya aplikasi favorit yang kita buka setiap harinya. Nah ini ngomongin soal aplikasi di handphone, ada loh aplikasi yang menurut gue ajaib ya. Ini minta dicekal deh. Jadi ada aplikasi Rakib Atid, pencatat dosa dan pahala. Ini katanya merekam kegiatan baik atau buruk setiap hari dan punya ringkasan grafik perbuatan setiap harinya. Sebenarnya mungkin kalau namanya bukan ini masih ada ya. Karena namanya adalah ini gitu kan, aplikasi Rakib Atid, jadinya tuh kayak gak bertahan lama gitu di Play Store. Lagian sih adik-adik aja sih bikin aplikasi namanya beginian. Ini lagi nih culas juga nih aplikasi ini, gak bayar royalti. Bayar dong royalti ke siapa ya? Ini ketahuan nih gak bayar royalti. Ketahuan nih waktu misalnya lagi PDKT sama orang, dia gak bayarin makan nih pasti nih. Pasangannya mulu nih atau gebetannya mulu nih yang minta dibayarin makan. Mungkin itu salah satu yang bikin kita ilfeel ya ketika lagi ngedate gitu kan, first date, lagi ngegebet orang, terus orangnya minta kayak kamu deh yang bayarin. Ya pasti gue bayarin gitu kan. Tapi nggak usah diminta gitu kan, tenang aja santai gitu. Tapi ada beberapa kok yang kayak dari pertama udah bilang ini kita bagi dua ya. Nah apapun. Nah oke. Sekarang kita akan ngomongin soal yang namanya preferensi ya, atau selera gitu kan. Ini kita ya namanya selera kan nggak bisa diperdebatkan gitu kan. Sesuatu yang bikin lu ilfeel ketika lagi ngegebet orang mungkin bagi gue tuh biasa aja. Begitupun sebaliknya. Oke, ini sekali lagi nih kita ngomongin selera ya, atau preferensi atau pilihan ya. Oke, topik kali ini adalah apa sih yang bikin lu ilfeel ketika lagi ngegebet atau lagi PDKT sama orang gitu kan. Nah kalau gue ketika cewek pakai baju mango yang glitter, ya ini sekali lagi ini kan selera loh, nggak bisa dipaksakan gitu kan. Terus pakai softland sama behel yang sewarna gitu, ya sekali lagi ini selera loh, selera gitu kan. Terus ringtone handphonenya satu lagu penuh. Udah gitu bukan ringtone handphone, lagi ringtone WhatsApp, boy. Jadi misalnya banyak yang WhatsApp tuh lagunya dikeputar terus. Sekali lagi ini selera loh. Oke ya, kita akan bacain dari teman-teman di Twitter dan Instagram apa sih yang mereka bikin ilfeel ketika lagi PDKT. Yang pertama dari Instagram ya, Anira Fidah namanya. Ada bau nggak sedep, bau belakang kulkas misalnya kayak bau jurang gitu kan ya. Terus yang berikutnya Wahyu_SS_lo_, daftar playlist lagunya. Apaan? Sebutin dong lagunya, penyanyinya gitu. Misalnya Umay KFC. Nah misalnya gitu kan. Ini gak disebutin sih. Nur Wahid, ilfeel gara-gara mulutnya bau kaki. Waduh berat bos. Bokos kaki brimob. Yang habis jaga demo. Oke, berikutnya dari Variansa. Pas lihat handphonenya background keyboard sama wallpaper WhatsApp mukanya dia sendiri. Itu. Iya tuh. Iya. I feel you Variansa. Magni Variazher. Pas lagi makan nyaplak kayak kuda. Jadi ya. Udah gitu abis nyeplak ditambahin suara lagi. Enak bos, baut. Kayak Jack John musuhnya Dono. Terus di Twitter, Ismiani, pas pertama kali meet up doi pakai jaket Dilan, seketika pengen balik lagi aja gue. Yang ini apa, jaket jeans denim gitu yang ada kerahnya Kodora. Emang kenapa sih? Bagus tau. Sadilo, yang keyboard foto mukanya dia nih sama kayak tadi. Kalau Wila, kalau makan sambil ngobrol terus nggak sengaja makanannya muncrat. Wah, dia ilfeel tuh kayak gitu. Waktu first date, kalau kata Andi Kakak _ waktu first date handphonenya bunyi, terus ringtone-nya lagu Geboy Mujair. Geboy Mujair tuh gimana sih? Lu tau-tauan aja lu. Ame Liamran _ banyak cowok yang ngechat kamu ya. Ketika gebetan dari pertama tuh udah ngomong gitu. Banyak cowok gak sih ngechat kamu? Belum apa-apa udah ada bibit-bibit posesif. Woi. Berikutnya dari Not Your Bestie. Pas ketemuan semua harta bendanya diunjukin. Handphone, dompet, kunci, surat tanah, akte kelahiran digeletakin di meja. Ini mau ngedate apa ke Pegadaian nih kalau boleh tahu? Oke, berikutnya masih di Twitter. Twitter lucu-lucu loh orangnya loh. Kalau kata Beach Kejing,
Cara dia ngobrol yang kedengeran, kalau aku begini loh, kalau aku tuh ya begini loh, kalau aku tuh ya gitu. Kayak sok pamer gitu kesana menurutku. Gak dapat vibe yang enak aja dari ini orang. Gak nyambung. Terus pas ketemu ternyata dia bau lebih pendek daripada aku. Kelihatan berantakan. Oh banyak dia bikin ilfil, banyak dia dalam satu tweet. Bagus. Nyata dia orangnya detail ya, bagus. Sound X-ship, gak wangi. Selera humornya gak sama. Terlalu suka ngomongin dirinya sendiri. Makannya bunyi, gak tahu sikon. Pas ngobrol serius atau bercanda, ngerendahin orang. Sama gak tahu attitude, kayak contohnya gak bilang maaf kalau lagi kentut atau sendawa walaupun gue santai gitu. Davam HDFK VK, pas nge-stalk sosmed doi ternyata pernah atau seneng repostin semacam Rintik Seduh, Raden Rauf, Firsa Bersari. Biasanya mulai rada-rada gimana gitu kan. Mana apa sih selera orang juga lo. Kalau kata janji manismu, yang bikin gue ilfil pas PDKT sama cowok, dia suka pamer. Yang nyeritain outfitnya harganya berapa. Anjir, gue gak butuh tahu harga outfit lo. Lu ngedate sama Mundut Mustafa apa gimana sih? Boleh gak gitu? Berapa harga outfit lo? Harga outfit lo berapa? Ngedate sama Mundut Mustafa nih. Kalau kata Nur Afifah, first date, si cewek mah berusaha kelihatan rapi, bingung pilih baju. Pas ketemu si cowok cuma pakai celana pendek, sendal jepit swallow. Jadi pengen mengimbangi gitu kan. Mungkin lu ngedate di Indomaret kali, makanya pakai gituan. Kalau kata Herza Vina DP, bau ketek, bau mulut, nyetir manual tapi setirannya nggak enak. Wah, teknis nih. Jadi kalau cowok yang mobil setir manual tapi nggak enak, dia nggak suka gitu kan. Kalau kata Mami Cat, kepedean kalau PDKT pasti jadian. Padahal mah mendung aja belum tentu hujan. Wih, bener juga. Kata Andiana Lestari, pernah nih deket sama orang. Terus pagi-pagi dia buka handphone, dikasih voice note, dia lagi ngaji, suratnya panjang banget. Pas banget nih, kaget gue baru bangun tidur. Gue berasa mau meninggal di ngaji. Baru bangun tidur ada siapa nih? Uzubillah. Ya mungkin maksudnya bagus kali ya, maksudnya bagus. Kalau kata Fawel, kalau pas diajak jalan dia jalan kakinya diseret sampai ada bunyi gesekan antara tanah dan alas kakinya. Oh, dia moonwalk Michael Jackson mungkin. Kalau kata Balines _ ngebanding-bandingin sama orang lain, ningin-ningin dirinya sendiri yang nggak mau kalah sama orang lain. Kayak misalnya gini, kamu tau nggak? Aku sama Yao Ming tinggian aku. Kalau kata Laras, omongannya tinggi, terus mendeskripsikan dirinya sendiri. Skip. Maksudnya omongan tinggi gimana sih? Apa kabar kamu? Hai, ya, kamu udah makan belum hari ini? Gitu kali ya. Oke, sekarang kita akan telepon salah satu yang ngirim ikutan topik di sini. Siapakah dia? Langsung saja. Iya. Hai, dengan Ayu di sini ya. Iya, halo. Hai, Ayu, apa kabar Ayu? Baik. Ayu tinggalnya di mana? Om. Wah, saya dipanggil di Samarinda. Om. Kamu jangan manggil saya Om di ya. Di Samarinda. Nanti saya kuliah S2 kamu manggil saya Om. Kamu kuliah atau kerja, Ayu? Baru lulus. Lulus apa? Lulus kuliah. Lulus kuliah, oke. Nah, Ayu, ini ngomongin soal yang namanya hal-hal yang bikin ilfil ketika lagi PDKT gitu kan, sama gebetan. Pasti semua orang pernah mengalami gitu kan. Kalau Ayu pernah nggak? Apa sih yang bikin ilfil? Kalau mungkin saat chatting ya, ditanya lagi apa. Itu tuh berulang kali, padahal kan dia tahu ya lagi kita ngechat. Lagi chatting gitu. Bener. Nanya mulu. Pernah ketemu sama orang itu dan terus-terusan nanya kayak gitu, pernah? Pernah. Terus Ayu bilang deh ke dia. Apa? Apaan sih nanya lagi apa mulu, gak suka tau gitu. Pada akhirnya lu menunjukkan bahwa kayak ketidaksukaan lo gitu ya, Ayu ya? Oke, apa reaksi dia? Habis itu gak lama hilang. Nggak lama hilang. Jadi ya. Tapi emang mungkin gini ya, buat teman-teman di sini gitu kan. Kalau misalnya lagi PDKT gitu, pick up line-nya cobalah variatif sedikit gitu kan. Iya. Jangan yang itu mulu gitu kan. Oke, gitu. Coba kalau menurut Ayu sendiri, yang kreatif tuh kayak gimana sih yang bikin lu senang gitu?
Dia nanya, hari ini kamu ngapain aja, kan jadi banyak pembahasan gitu. Misalnya tadi di kampus gini nih, gini gitu. Atau enggak yang begal motor yuk gitu misalnya gitu. Iya bisa bareng-bareng gitu ya. Betul. Jadi kayak ya seru aja gitu kan. Ngapain kek. Nah biasanya yang terjadi kalau misalnya cowok nanya-nanya itu terus, selain kayak ngapain, lagi apa gitu, pertanyaan-pertanyaan basi, apalagi sih yang lu nggak suka? Udah makan apa belum? Basi nggak? Ajak kayak ayo makan gitu. Nah ini penting nih buat teman-teman di sini semua nih ya. Ketika lu bilang udah makan apa belum, percaya sama gue, lu kalah sama orang yang ngirim makanan langsung atau yang ngajak makan langsung. Tuh, kirimin makanan. Tapi gue pengen ngirimin makanan sama orang ini gitu kan. Gue pengen ngirimin burger gue gitu, Lawless Burger Bar ke orang ini gitu kan. Cuma sayangnya jauh. Dia lagi berada di Melbourne. Mungkin kalau ketika dia berada di Jakarta pasti akan gue kirim. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Ngobams, ngobrol bareng mahasiswi. Selamat datang di Ngobams, ngobrol bareng mahasiswi. Ayo sini ngobrol sama aku. Kenapa sih malu? Kamu kayak mas siapa aja. Hai ya cinta Clarissa, luar biasa. Ya cinta, akhirnya kita ini bisa bikin konten bareng buat YouTube gitu kan. Ini sebenarnya nih sama ya cinta Hilman ini sebenarnya udah DM-an tuh udah lama gitu kan, dari tahun kemarin mungkin ya. Ya nggak sih kita? Tahun lalu ya? Tahun lalu, iya. Yang waktu itu aku sangka kamu lagi di Bali. Karena langitnya beda. Iya, langitnya beda. Karena waktu itu kan aku lagi di Bali gitu kan. Terus kayak, wah lagi di Bali nih, jangan-jangan DMA gitu. Ternyata ada di Melbourne. Iya, langit Bali sama Melbourne mirip-mirip ya. Mirip-mirip, jernihnya sama gitu. Mirip-mirip. Iya. Ya cinta Clarissa, kamu dipanggilnya apa, Cinta? Maksudnya dipanggilnya Cinta gitu. Clarissa dipanggilnya. Cinta. Oh Cinta. Dipanggilnya Clarissa aja. Iya. Boleh itu. Boleh. Kamu aja. Oh, apa aja. Oke. Clarissa, ini kuliah di Melbourne itu berarti S1 S2? Aku S2. Di kampus apa namanya? RMIT. RMIT. Oh, RMIT. Iya. Yang kerja sama UPH itu kan? Yes. Kamu S1-nya di RMIT juga? RMIT juga? Aku S1 di SG kan. Terus habis itu aku pindah ke sini. Oh, di Singapura baru ke Melbourne S2. Lanjut. Oke. Ini tahu nggak, banyak orang tuh yang suka dengan Instagram kamu. Kamu tuh followers tuh banyak banget ya. Masa sih? Iya. Tapi lagi ini loh. Apa? Lagi orang lagi kayak apa ya? Orang-orang bilang kayak pada protes gitu. Gara-gara lagi puasa kan. Oh. Ada ujian yang sebenarnya datang gitu ya. Tiap tahun pasti kayak mereka bilang unfollow dulu ya, see you abis puasa gitu. Berarti dia imannya nggak kuat. Karena puasa itu adalah menahan ujian gitu. Terus berarti kamu S1 di Singapura, S2 di Australia gitu kan? Ini udah mau selesai? Udah, ini udah terakhir kayak mungkin Juni awal aku selesai. Berarti for good di Indonesia? Sebenarnya aku belum yakin sih, kayak belum sadar gitu. Maksudnya aku kayak belum tahu ya mau for good atau enggak. Cuman kayak pertama tuh
sebenarnya aku tuh mau di sini, kayak mau stay di sini. Cuman kayak sekarang lagi corona kan, corona lockdown, terus kayak banyak yang dipecat, kayak banyak banget pengangguran di sini. Jadi kayak kayak logika aku itu berarti kayak misal nih banyak orang Australia yang warga negara Aussie kayak pengangguran, berarti kayak bakal lebih susah buat aku cari kerja di sini dong. Kayak mereka pasti lebih mengutamakan orang-orang Aussie yang dipecat, kehilangan pekerjaan gitu. Ya, bener nggak? Bener. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan agak susah gitu ya? Iya, jadi lebih susah pasti. Ya udah di Indonesia aja tahu, enak. Kamu kan bisa ketemu keluarga setiap hari gitu kan. Di Jakarta aja kerjanya biar lawless nih. Iya, di lawless. Soalnya kan kamu kan tinggal di Semarang kan kalau di Indonesia kan. Terus terakhir ke Semarang kapan balik Indonesia? Aku terakhir kali balik Indo itu 2019 awal. Oh, udah lama. Udah lama banget. Terus kayak abis itu aku belum pernah pulang lagi. Oh. Sejak itu. Kenapa? Iya. Kayak sibuk gitu di sini. Kayak aku ambil S2 terus kayak banyak banget paper, banyak banget assignment. Jadi kayak aku bener-bener kayak nggak bisa pulang, stuck. Terus kayak ya udah, kayak aku di sini kan cuma 2 tahun kan. Jadi kayak aku mikir udah 2 tahun ini aku kayak mau main di sini dulu aja kayak gitu. Oh iya, terus oke. Aku ini berdoa banget gak? Enggak. Itu jadi ciri khas kamu kok gitu. Enggak, aku jadi terkesima aja gitu. Ngelihat kamu ngomong kayak sayang gitu ya jadinya. Maksudnya sayang kalau aku diam. Lebih baik ngobrol gitu. Jadi begitulah. Oke. Ya Cinta Clarissa Hilman. Terus kalau misalnya ke Semarang gitu kan, untuk misalnya kerja di sana, berarti kan ada kecenderungan bahwa lebih enakan kerja di sini. Apa sih yang menyebabkan lebih enak kerja di Australia atau di Indonesia ya bagi Clarissa gitu? Menurutku gaji pasti. Gaji kayak jauh banget kan bedanya. Terus kayak misal di sini tuh kayak lebih enak karena apa ya, kayak mungkin lebih ramah gitu. Orang-orang kayak lebih ramah. Terus misal aku kerja di sini juga, aku nih dengar dari teman-temanku kan, teman-temanku yang pada kerja, kayak mereka bilang manajer di tempat mereka kerja tuh nggak bosi. Sedangkan kayak aku ini ambil HR kan di sini, ambil SDM. Yeah. Aku ini jadi kayak dapat ada satu subjek ini, dia bilang, guruku bilang, Indonesia itu termasuk salah satu negara yang senioritasnya itu paling tinggi. Jadi karena itu kayak biasa kayak manajer, kayak CEO Indo kayak mereka lebih bossy dibanding sini. Ya, jadi ya mungkin aku kayak ngerasa yang ya mungkin lebih enak kerja di sini karena itu. Karena ya mereka friendly gitu. Iya. Bos. Gak apa-apa, terus ngomong, saya lagi mau liatin aja. Terus Oke. Apa? Kenapa? Enggak ada sih, kayak aku cuma mau bilang kayak di sini nggak enak banget karena ya kebanyakan temanku kan di Indo nih. Jadi gimana ya, kayak misalnya nggak pulang ke Indo lagi, apa aku tinggal di sini kayak rasanya kayak kepisah gitu. Betul. Kamu di Melbourne tinggal sama siapa? Sendirian. Oh, oke. Menarik ya. Maksudnya mandiri gitu ya? Kamu ya? Iya, mandiri dalam artian hidup sendiri aja. Iya. Ngurusin sendiri kan. Oke. Berarti masih belum tahu nih mau ke Semarang atau kerja di Semarang atau kerja di Jakarta atau kerja di Melbourne, masih belum tahu ya, masih mikir-mikir gitu ya? Belum. Di Melbourne kamu punya pacar di sana? Ini tebak deh,
Punya lah pasti, nggak mungkin enggak. Kelihatannya aku punya nggak? Kelihatannya enggak. Punya kayaknya. Punya nggak sih? Apa itu? Tergantung kayak masmu pacar dalam artian kayak serius kayak sampai mau nikah atau kayak pacar yang ya udah kayak pacaran aja kayak let go. Yang mana? Tergantung yang mana. Yang komitmen? Nggak ada sih. Nggak ada. Kayak I'm seeing someone, cuman kayak bukan kayak kita nggak yang kita harus nikah gitu. Oh, karena kamu nggak mau terburu-buru atau emang nggak mau menikah? Ya, yang pertama memang kayak aku nggak mau keburu-buru. Terus yang kedua kayak masku umurku masih 23 gitu. Terus kayak gimana ya, kayak terlalu cepat menurutku kayak buat mikir sampai ke sana, bener gak? Karena kamu kan pengen menikmati hidup kamu, dari lulus S2 pengen kerja dulu gitu kan. Pengen makan di Lawless, pengen ngedate bareng aku. Jadi banyak rencana-rencana nih yang sudah kamu pikirkan. Dulu. Iya, makanya jadi memang harus direalisasikan satu persatu gitu kan. Iya. Nah, benar. Berarti tapi yang deketin banyak dong, nggak mungkin enggak dong. Terutama orang Indo yang di Melbourne, bener gak? Malah nggak ada yang Indo sih. Bule semua gitu maksudnya? Iya. Terakhir mantan kamu atau yang sekarang lagi dekat itu emang orang Australia asli? Iya. Oh, emang pacarannya sama orang Australia terus atau bule terus atau gimana? Aku selama di sini kayak tiap kali deket sama cowok pasti iya sih sama orang Aussie terus. Sebelumnya pernah pacaran sama Indonesia? Pernah. Waktu aku di Indo, waktu masih aku di SG, kayak sama orang Indo. Enakan mana? Gitu. Maksudnya enakan mana ya? Enggak. Ya, ini susah sih sebenarnya jawabnya ya. Maksudnya kayak kita pasti tahu lah ya. Masing-masing orang tuh punya karakter sendiri gitu kan, punya personality sendiri gitu kan. Yes. Dan kayak aku sekarang sih aku nggak tahu ya, aku prefer yang mana, kayak aku di sini kayak agak culture shock gitu. Waktu awal deket sama mereka, cuman kayak ya ada positif ada negatif gitu dibanding sama orang. Iya. Gitu. Oke. Kalau preferensi kamu nih lebih ke Asia atau memang kan ada orang yang kayak gue harus pacaran sama yang Oriental, gue harus pacaran sama yang Jawa banget mukanya gitu kan. Itu kan preferensi ya. Kalau kamu gimana? Iya. Aku nggak ada preferensi, kayak asal aku nyaman sama orang ini, terus kayak selama orang ini kayak nggak yang ngejar-ngejar banget apa gimana, kayak gitu. Cuman ya kayak kebanyakan orang gitu kayak deketin biasa kayak mereka tuh yang ngejar banget, itu nggak sih, kayak obsesif. Ini tuh kayak kan jadi nggak seru gitu ya. Iya, chill aja gitu kan maksud kamu kan. Iya, jadi ya harus gitu. Selain itu, selain yang bikin kamu nyaman dan nggak terlalu ngejar banget, apa nih kriteria ketika harus menjadi pasangan kamu gitu kan? Dalam artian deket ya, nggak perlu jadi pacar atau apalah. Iya. Apa ya? Kalau fisik ada nggak fisik? Ada. Harus lebih tinggi dari aku. Tinggi kamu berapa? Aku cuma 164 lah. Oh, tapi kaki kamu jenjang banget ya? Kakiku panjang. Jadi kayak bangku wasit badminton. Di foto kayak kelihatan tinggi. Iya. Di foto kelihatan tinggi, terus kayak orang kayak nanya tinggi kamu berapa? 175 ada enggak gitu. Oh ya. Tapi pernah nggak dideketin sama orang yang lebih pendek daripada kamu? Pernah. Terus apa reaksi kamu? Gimana sih cara nolaknya? Atau ghosting aja tiba-tiba ngerang? Cara nolak cowok. Ya udah kayak ya biarin aja sih. Aku biasa kayak balesin gitu, kayak ya
ya tetap temenan aja lah gitu ya. Kan nggak ada salahnya nambah temen gitu. Cuma ya, habis itu mereka bilang kayak di friend zone ini itu. Oh. Terus gimana? Jujur deh, kamu tuh sering nge-friendzonin orang nggak? Nge-friendzonin orang kayak aku nggak merasa aku nge-friendzone. Iya. Karena iya kan, kayak mereka ngerasa mereka tuh di friendzone, cuman kayak aku nih nggak ngerasa nge-friendzone orang sih. Cuman aku denger ya kayak gitu, kayak mereka cerita ke orang atau ke teman yang lain, terus yang mereka bilang, wah Clarissa ini itu gitu. Oke, ini sebenarnya kamu tuh biasa aja, nggak ngapa-ngapain. Gue nggak ada niatan nge-friendzonin dia. Iya, nggak ngapa-ngapain. Cuma dianya aja yang ekspektasinya terlalu tinggi mungkin ya. Iya bener, kayak sekarang misal nih, kayak aku di bar, kayak biasa kayak ada orang nih beliin minum ini itu gitu kan. Kayak tapi bukan berarti aku obligated, kayak aku harus bukan berarti kayak aku jadi kayak apa ya, kayak punya utang budi sama mereka. Dan harus interest sama dia gitu. Itu kan mereka sendiri. Iya, itu kan mereka sendiri yang mau beliin minum gitu atau gimana gitu. Jadi ya gitu sih. Kamu selama ini deket sama orang, sama cowok itu yang pengen yang seumuran atau yang lebih tua atau yang lebih muda sih? Lebih tua. Lebih tua. Paling tua iya. Beda berapa tahun? Paling banyak bedanya deh. Ya minimal kayak sama kayak aku, sama seumuranku. Tapi jangan yang kayak misal nih, kan aku kan lahir Agustus. Jangan yang dia lahir Desember atau gimana gitu. Oh, ini menyangkut sio atau zodiak ya? Oh, maksudnya gimana sih? Oh, beda. Oh, maksudnya kalau bisa bulannya tuh lebih duluan dia daripada kamu gitu. Iya. Tapi kayak maksimal ya 8 tahun lah. Maksimal 8 tahun tuh maksimal. Kayak lebih dari 8 tahun kayak aku merasa udah beda generasi gitu. Lebih dari 8 tahun. Enggak juga sih, beda 14 tahun juga enggak masalah sebenarnya. Yang penting pembawaan orang itu tuh seperti apa gitu kan. Iya. Kadang kayak aku takut misalnya kayak udah tua terus habis itu aku masih mau have fun kayak ayo bunyi jumping, ayo kayak bulan kesini kesana, cuman kayak dia udah beda generasi, udah terlalu tua, udah males gitu. Itu bisa dikondisikan. Ya? Bisa ini kok. Personality ya? Iya, tergantung orangnya. Iya. Itu minum apa, ciu ya? Apa sih? Kau pernah minum ciu? Kirain ciu, jangan. Ciu tuh bahasa Semarang. Ciu tuh bahasa Semarang ya? Iya, Solo ya. Ciu bekonang ya, ciu. Minuman asli. Kalau Semarang tuh congyang. Terus Jakarta Amer. Kau pernah minum congyang? Aku nggak pernah minum congyang, tapi enak, aku kayak ngidam banget Amer. Ngidam banget Amer. Ya biasa Amer kayak diplastikin gitu loh. Iya. Cantik doyannya Amer, bos. Intisari doyan Intisari. Apa itu Intisari? Ya minuman jamu juga, Belum pernah nyobain ya? Belum pernah. Aibon anget suka? Aibon anget. Intisari ini kayak oplosan apa? Enggak, itu jamu. Jamu memang dijual. Memang jamu namanya Intisari. Aibon anget tuh apa ya? Kayak minuman sama juga, jamu. Cuma kebanyakan tuh dijualnya di daerah-daerah kayak toko bangunan, material gitu. Iya. Jadi begitu. Oke. Minuman lokal apa lagi nih yang pernah kamu cobain? Lokal Indonesia ya? Apa ya? Kayak aku dulu waktu masih SMA ya ampun, kayak aku minum oplosan gitu loh, kayak nggak jelas, kayak pakai botol aqua gitu kan, botol aqua besar, terus tuh kayak ada kayak dicampur alkohol, dicampur ultramilk gitu. Cantik minumnya oplosan, bos. Jangan-jangan obat batuk komik nih. Serius, kayak cuman dulu kayak bener-bener kayak cuman 20.000 apa kayak 30.000 gitu satu botol. Sekarang masih di Australia.
ngoplos sendiri gitu enggak? Di Aussie sekarang, nah ini nih kayak di sini tuh kayak aku merasa kayak misal aku pulang Indo ya, aku bakal sedih banget karena di Indo tuh wine kayak bisa 400-800. Iya, iya. 400 400-600 sudah enak lah. Oh iya. Di sini kayak satu botol cuma 40.000, 30.000. Hah, yang bener kamu? Beneran. Kamu suka apa? Red atau white? Red. Apa yang manis-manis gitu apa? Aku sempat kayak yang suka sama white gitu. Habis itu kayak udahlah kayak abis itu kayak aku coba red terus kayak lebih enak red. Aku suka banget wine, tahu nggak? Tapi kayaknya cewek banget. Tapi cewek banget wine aku tuh. Ya ampun, really? Wine aku tuh cewek banget. Jarang nggak sih kayak cowok yang suka wine? Aku tuh sangat suka Moscato. Cewek banget gak sih? Kenapa gitu? Kenapa harus Moscato kayak manis banget? Iya emang itu tuh, dan minumnya nggak cantik. Aku kokop sambil main PS. Oh iya, sendiri gitu kan. Dan coba enak banget. Enaknya tuh di mana gitu, kayak Moscato tuh enaknya di mana? Emang kayak bisa sampai kayak naik gitu kayak tipsy dikit apa gitu? Ya kalau 2 botol sih lumayan ngantuk, lebih ke ngantuk sih ya, sama horny tapi ya. Iya. Nah, itu 2 botol. 2 botol 1 game ya? Iya, 2 botol 1 game lah gitu kan. 1 game. Iya. Ya lebih ke ngantuk sih ya kalau misal kayak gitu sih ya. Kalau wine kan emang buat chill aja kan, emang bukan buat mabok gitu kan. Iya. Buat chill aja gitu. Aku sangat suka Moscato beneran deh. Itu suka banget. Selalu stok di rumah Moscato. Oh iya. Iya, kadang-kadang kalau misalnya nggak ada Moscato gitu kan, ada wine yang biasa, aku beli white wine yang biasa terus dicampur Sprite. Rasanya tuh mirip Moscato. Ini nih. Kalau kamu suka wine, aku kasih tips nih. Coba. Minum Shiraz. Minum apa? Coba minum Shiraz. Apa? Minum apa? Shiraz pakai tequila. Shiraz pakai tequila. Dioplos. Enak. Kayak 1 shot tequila sama satu gelas Shiraz tuh enak banget gitu. Kayak ada hin gitu kayak. Ya. Oh boleh dong. Harus cobain. Ntar aku cobain deh. Ntar kalau kamu ke Jakarta kita ketemu, kita wine bareng yuk. Ya. Harus. Iya, harus banget. Jadi kamu bisa kasih tahu knowledge soal perwainan duniawi ini sama aku. Soalnya aku minim banget pengetahuan wine itu. Kayaknya lebih tahu kamu deh. Aku soal tahu Moscato doang. Masa sih? Iya. Apa nih tiap hari minum vodka gitu. Aku nggak suka vodka. Enggak suka vodka. Oh, really? Iya. Aku pencinta bir banget sih. Sangat pencinta bir. Why? Karena bir or Moscato. Apa? Bir or Moscato. Kalau sekarang ke Moscato sih. Bir udah agak dikurangin dikit aja gitu. Bir itu kayak bikin kembung gitu. Memang perut aku jadi begini nih. Bir tapi bir itu bikin seger gitu, jadi kayak seger aja gitu kan. Iya sih, kayak enak buat chill gitu, enak buat kayak nongkrong. Beneran loh, kamu kalau ke Jakarta WhatsApp aku loh. Nanti kita nongkrong ya. Harus. Siap. Harus. Clarissa, tadi kan aku tuh lagi ngomongin soal topik ini. Apa sih ketika lagi PDKT, apa sih yang bikin kamu ilfeel sama cowok? Kalau Clarissa punya nggak? Oh iya, aku lihat itu. Iya. Aku mau jawab bau. Bau. Iya. Pernah nggak dapat cowok yang bau? Pernah. Oh my god. Ceritanya gimana? Dan itu kayak di sini gitu loh. Kayak aku ketemu sama orang kan di sini. Orang Australia. Ya udah kayak. Iya. Kayak aku ketemu sama orang, terus habis itu kayak kenalan, terus kayak ya dia lumayan oke gitu. Terus kayak aku yaudahlah kayak meet up gitu kayak kapan. Oke gitu, kayak ketemu tuh di jalan, terus kayak dia ngajak kenalan. Habis itu kayak weekend dia kayak ngajak ketemu, terus kayak
oh oke gitu. Kayak ayo ketemu kayak di bar ini gitu. Terus kayak di bar ini dia kayak nggak mau minum sama sekali. Dia bilang haram gitu. Dia bilang dia nggak mau minum sama sekali. Haram. Jadi cuman aku minum sendiri. Katanya kata dia haram. Terus dia nggak mau minum. Terus kayak dia bilang kalau kamu mau minum bilang aja, nanti kayak aku beliin. Kayak bilang oh ya udah nggak apa. Terus kayak karena dia nggak minum, terus jadi kayak aku yang kayak ya udahlah yuk kayak pindah aja kayak pindah ke gitu. Terus kayak dia bilang oh yaudah kayak main ke tempat kamu aja gitu. Terus aku bilang oh ya. Yang bilang itu siapa, dia atau kamu? Dia. Oh dia, oke. Akhirnya ke tempat kamu nih. Ya terus kayak oh yaudah ya boleh kayak nongkrong gitu. Kayak udah nih kita kayak nongkrong di balkonku kan, kayak balkon kayak di apa? Gede terus kayak balkon. Oh di balkon, oke. Iya kayak ya di balkon apartemenku. Terus kayak duduk aja gitu, terus abis itu aduh kok nih orang bau banget deh kayak kayak keringet, kayak ada keringet gitu. Terus kayak jadi kayak aku ada kursi di balkon gitu. Terus aku kasih kayak kain nongkrong di situ. Terus habis itu habis dia pulang, aku cuci sprayku sampai 2 kali. Tunggu deh. Ini kamu nyium baunya pas lagi duduk deketan tiba-tiba ada angin kecium atau pas kamu misalnya dia kamu lagi pelukan atau apa gitu, baru kecium baunya atau gimana? Ini lagi duduk bareng ya, baru duduk bareng udah kayak kecium gitu. Waktu di bar, waktu di luar kayak nggak kecium karena outdoor gitu loh. Betul. Terus habis itu kayak ya di balkon kok outdoor juga sih, cuman kayak entah kenapa kayak kebau gitu. Terus kayak aku yang kayak oh my god, film banget. Terus kayak aku langsung bilang ke orang ini kayak bisa nggak kamu pulang sekarang, aku besok sibuk nih. Terus ya dia pulang, habis dia pulang ya kata cowoknya, amsyong bos, amsyong. tapi bau tuh ini sih apa namanya emang bikin ilfeel sih, bener sih. Kayak iya kan, kayak ilfeel banget sih bau. Kalau you apa? Kalau menurutmu apa nih? Kalau aku apa ya? Banyak sih ya. Salah satunya biasa kan cowok kayak ilfil sama cewek matre ini itu gitu. Ini gini, banyak orang tuh yang bilang kayak oh gue sama dia beda gitu kan. Justru aku lebih suka kalau beda. Jadi ketika ada sesuatu yang beda, jadinya ada sesuatu yang ada obrolan seru pastinya. Kan banyak orang kan iya. Banyak orang bilang gini, aduh gue gak nyambung sama dia gitu kan. Sebenarnya bukan gak nyambungnya, mungkin skill public speaking lu gak sebagus itu. Jadinya lu yang gak nyambung mungkin, gak bisa nyambungin gitu. Ngaruh. Karena gini, banyak satu orang stranger ketemu satu orang gitu kan. Ya what do you expect, gak mungkin lah gitu kan. Bukan gak mungkin ya, peluang untuk bisa satu rasa, satu joke, satu bercandaan atau satu apapun itu kan memang kecil gitu kan. Iya, makanya itulah terjadinya obrolan menarik kalau menurut aku tuh gitu. Gini nih, kayak menurutku kan ini kita bicara PDKT ya. PDKT itu kayak aku gak banyak orang yang kayak mau terbuka waktu aku masih PDKT. Jadi kayak mereka masih yang kayak ini itu. Iya. Atau kayak mereka mungkin kayak introvert, terus kayak ya aneh aja gitu. Kayak misal aku kayak baru ketemu sama satu orang ini, terus abis itu kayak mungkin ada orang yang kayak freak banget misal aku langsung ngomong ini itu. Kayak udah aku jaga topik ini itu, iya kan, bener nggak? Kayak pasti ada orang yang kayak nggak mau bicara banyak gitu sama PDKT. Iya. Karena dan kamu nggak senang ya, harusnya tuh ya lu kayak buat topik apa kayak biar seru, jangan gue terus gitu ya. Iya, oh my god, ya aku sering banget kayak ketemu orang nih kayak boring gitu loh, kayak ya nggak mau ngomong banyak karena mereka jaim atau mereka kayak sok cool atau mereka nggak mau dicap nanti kayak aku dibilang kayak terlalu gimana gitu, kayak terlalu suka terlalu obses gitu. Jadi kayak mereka malah jadi membatasi diri kan. Jadi nggak seru dong. Betul. Tapi ya pernah ngerasa gini nggak sih Clarissa, ketika
dideketin sama cowok-cowok Indonesia gitu kan. Ada pernah merasa gini gak sih? Mereka kayak insecure untuk deketin kamu. Deketin Clarissa lagi men. Gak sanggup gue gitu kan. Pernah ada momen-momen kayak gitu gak yang kamu tahu? Mana aku tahu ya. Kayak misal mereka mikir gitu, mereka pasti ngomong ke temennya dong. Iya, betul. Pernah gak ada teman kamu yang nyampein ke kamu? Ada sih, beberapa ada sih. Kayak yang ada yang bilang kayak nih cowok bilang ke temanku kayak, aduh aku nyesel banget nih kemarin gak ngajak ngomong Clarissa gitu. Oke, Clarissa, kamu percaya gak sih konsep hubungan kayak friends with benefit itu? Percaya gak sih? Ya, percaya sih. Percaya aja lah. Yeah. Iyalah. Lebih casual relationship gitu. Relationship gitu. Percaya. Oke. Lebih enak seperti itu atau kayak deket karena tujuannya adalah pengen pacaran? Kayak pengen seriusan gitu ya. Pengen komit. 1 tahun lalu, 2 tahun lalu nih. Kayak 2 tahun lalu itu aku masih yang kayak udahlah kayak aku pengen kayak casual relationship. Ini tuh aku anti banget sama nikah gitu. 2 tahun lalu nih. Terus abis itu kayak aku kayak yang bener-bener merasa setiap kali aku pacaran itu pasti ada expired date. Karena ya memang aku nggak mikir ke situ dulu. Kayak aku dulu kayak yang udahlah kayak casual aja kayak lebih enak kayak gitu. Terus abis itu aku di sini aku ketemu sama cowok ini nih. Cowok ini kayak orangnya kayak cuek banget, kayak lebih apa ya, kayak lebih avoidant dari aku, kayak lebih nggak pengen nikah dari aku, lebih pengen bebas dari aku. Terus kayak dia anti eksklusif ini itu. Aku langsung jadi kayak yang mikir, wah nggak enak juga ya. Aku langsung merasa aku benar-benar kayak langsung merasa kayak dapat karma gitu loh. Iya. Pada akhirnya ya yang kamu bilang tadi, kamu setiap deketin orang kan pasti ada pelajaran baru kan yang kamu dapat gitu kan. Iya, benar sih. Oke, berikutnya, apakah kamu percaya sama konsep one night stand? Percayalah. Percaya. Emang ada yang percaya? Ada sih yang nggak mau. Gue harus kenal dulu gitu kan. Sama orang ini lebih lama. Gue nggak mau yang baru ketemu strangers tiba-tiba one night stand gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Aku dengar itu fobia loh. Fobia kayak apa? Ada orang yang aku pernah baca nih katanya kayak ada satu jenis fobia atau sindrom gitu yang bikin orang nggak bisa hook up atau kayak nggak bisa nggak bisa one night stand sama orang yang mereka nggak sayang. Fobia ya? Kalau mungkin aku pernah dengar itu. Yeah. Cuman kayak mungkin itu lebih ke culture. Iya, lebih ke culture bisa, lebih ke pilihan juga bisa gitu kan. Karena kan kenyamanan seorang kan pasti beda-beda ya. Ada yang harus kayak nyaman dulu baru bisa deket-deket gitu kan. Ada yang harus kayak baru ketemu. Iya, chemistry gitu kan. Kalau kamu kayak yang penting kalau ketemu sama stranger pun one night stand pun nggak apa-apa gitu ya. Aku itu gimana ya? Aku tuh sebenarnya kayak orang yang terlalu adventurous gitu dalam hal itu. Ngerti nggak? Kayak aku kayak takut banget ketemu orang terus habis itu kayak oh my god ternyata orang ini kayak ada fetish ini itu gitu. Iya. jadi masih ngejaga diri dan itu bagus sih. Gitu. Iya. Kayak terus kayak gimana misalnya kayak aku sampai sekarang pun juga kayak masih nggak tahu kayak yang mana yang bener. Waktu kamu pertama kali ketemu sama cewek, mendingan kamu yang ke tempat cewek itu duluan atau cewek itu yang ke tempat kamu duluan? Kalau aku? Iya. Kalau aku lebih milih, kalau disuruh milih antara kedua hal itu ya, aku sih lebih milih dia main ke tempat aku. Kenapa? Karena ya dia kan bisa, kalau misalnya aku kenapa-napa jahat sama dia kan dia bisa tahu rumah aku segala macam. Jadi emang ya udah, gue nggak apa-apa sih kalau misalnya lu main gitu. Jadi kayak ngasih kepercayaan aja lah kalau misalnya. Tapi nggak semua lah, dan itu selektif ya.
selektif. Kalau semua berdasarkan filternya itu berdasarkan intuisi. Kalau intuisi aku mengatakan bahwa kayaknya oke nih diajak ke rumah gitu kan, ya udah oke. Tapi kalau enggak ya nggak usah diajak ke rumah. Tergantung juga sih. Misal ternyata dia klepto gimana? Nah itu dia nih. dia foto kredit card gitu waktu itu. Jangan sampai ya. Aduh, jangan sampai gitu. Tapi itu memang bukan berarti ketika dia ke rumah bukan berarti dia bebas-bebas aja gitu kan. Tapi kan ya adalah batasan-batasan yang sudah aku buat gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku lebih prefer dia yang ke tempat aku sih. Jadi kayak misal nih kayak aku yang ke tempat cowok. Misal kayak aku gimana ya, kayak dia mungkin kayak nggak bakal nggak enak dong kayak ngusir aku. Misal kayak dia kayak misal kata kita nggak cocok. Iya. Kalau kamu bisa tega ngusir gitu ya? Iya, misal aku ngusir kayak lebih wajar gitu karena aku cewek, jadi kayak betul. Aku kayak lebih yang gampang gitu. Karena kamu merasa bahwa ini tempat gue, kalau gue nggak suka sama lu, ya lu silakan pergi. Itu benar sih. Iya kan, cuma tapi kayak seru sih. Di tempat cowok, misal aku yang ke tempat cowok terus habis itu kayak cowoknya bilang kayak kamu pulang ya naik Uber. Kayak aduh sakit hati. Tapi kalau kamu yang gituin cowok nggak apa-apa. Biasa kayak lebih wajar gitu. Kenapa lebih wajar? Dan kayak biasa cowok lebih kayak selama ini sih kayak cowok lebih pengen kayak yang apa ya, kayak mereka tahu diri gitu. Kayak selesai, kayak misalnya habis selesai ngobrol, habis selesai hangout, kayak dia pulang sendiri. Biasa kayak gitu. Kayak jadi ya udah nggak usah, nggak enak gitu. Tapi seru sih. Nanti kalau misal aku ke Melbourne, aku main-main ke tempat kamu ya. Ya. Boleh. Nanti aku bawain Congyang. Minum ciu. Nanti aku bawain deh gitu. Berarti ya udah apa? Pernah ke Aussie ya? Belum. Pengen banget sih. Kayaknya dalam waktu dekat ini ya. Maksudnya kalau setelah corona deket ini gimana lagi corona? Ya maksudnya setelah corona selesai gitu kan. Kamu kapan sih balik ke Indonesia rencananya gitu? Agustus tuh visa aku habis. Oh, berarti harus balik ke sini dong. Iya, sebenarnya aku bisa extend. Cuman kayak misalnya mbak kerjaan buat apa? Iya, bener. Ini balik aja dulu ke Semarang gitu kan, ketemu keluarga gitu. Iya. Udah lama bang. Iya, aku juga udah lama nggak Semarang. Ntar Agustus aku mungkin akan ke Semarang kali. Maksudnya ketemu teman-teman. Iya, sekalian nanti mungkin kita ketemu kali. Terus punya tuh. Ada di Semarang, ada teman-teman ada. Oh, ada ya. Aku sering banget ke Semarang. Sering banget. Iya. Jogja lumayan. Karena kerjaan pasti. Semarang, Jogja karena pasti karena kerjaan. Sering ke kedua kota Aku itu. Aku juga kayak lebih sering di Jogja sih daripada Semarang. Ya mungkin dari Semarang nanti rutenya bisa aku ke Jogja, itu gampang sih. Bisa diatur lah. Lebih Jogja sama Semarang enak mana? Kalau aku bilang, kalau untuk stay kayaknya Jogja ya. Kalau untuk stay gitu. Ya. Kenapa ya? Tapi kalau untuk sebenarnya sama aja sih. Tapi kalau Semarang lebih banyak teman-teman dibandingkan Jogja gitu. Semarang tuh lebih kayak lebih friendly gitu kayak orang-orang di Semarang. Cuman kayak sama Jogja aja lebih sih. ke artsy. Iya. Oh really? Iya sama sih sebenarnya. Seru-seru juga kok, kedua kota itu seru. Tapi Semarang kan karena emang banyak teman gitu, banyak kenalan, jadinya ya lebih ini aja, lebih gampang aja. Iya. Jogja juga banyak teman. Lebih nyaman. Ya udah, kamu kalau misalnya balik-balik ke Indonesia kabarin ya. Oke. Ya, oke. Nanti kita WhatsApp-WhatsAppan ya. Ya cinta Clarissa ya, oke. Ya. Terima kasih, kamu sehat-sehat selalu loh ya. Siap. Semoga kuliahnya selesai cepat, bisa cari kerja yang kamu pengen banget ya.
Thank you. Bye Clarissa. Bye. Ya itu dia. Kayaknya ini paling lama nih Ngobam sih ngobrol bareng mahasiswi. Udah kerasa. Ya itu dia ya Cinta Clarissa. Oke, dengan berakhirnya segmen Ngobam ngobrol bareng mahasiswi, berakhir juga nih Sukut FM episode kali ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, dan sekali lagi Sukut FM juga hadir di podcast setiap hari Selasa dan Jumat. Kalau di YouTube hari Senin dan Kamis, beda 1 hari doang. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton, yang udah dengerin podcast. Semuanya terima kasih juga. Sorry banget nih kalau misalnya suaranya agak-agak putus, karena mungkin koneksi dari ya Cinta Clarissa Hilman ini agak-agak terganggu ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sampai jumpa di Sukut FM episode berikutnya. Salam jempol kejepit. Semua berkumpul di Sukut FM. Baru ketemu 2 kali, chat jarang, sekali chat garing, tak tahu ngajak nikah dan ngomong lewat temennya lagi.